Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi syahri syadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Dan tentu saja channel Muslim Voice juga bertujuan untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini Ibu Febri, perempuan Kristen tidak terima Muslim, mengatakan bahwa Bible versi Indonesia selalu direvisi karena pada kenyataannya memang benar LAI selalu merevisi Bible, kitabnya umat Kristen. Tentu saja mudah-mudahan dengan adanya revisi di Bible versi Indonesia ini menyadarkan agar LAI segera menghapus kata Alkitab, kata Allah, Rasul yang jelas itu milik orang Islam yang tertera di Al-Quran. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kalau kamu sanggup jawab aja. Ini nggak pernah baca kitab ini. Enggak, ini aku udah baca loh. Yohanes Ya, silakan. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya sudah ada firman. Terus di yang terbaru di TB2 terbaru dibaca. TB2-nya di mana? Ini kan udah terbaru yang aku baca. Waduh. Ya, yang terbaru itu pada mulanya sudah ada firman, bukan adalah. Kamu yang terjadi sudah ada. Sekarang kan pertanyaannya si logika ini kan gini, bahwasanya Alkitab itu direvisi tiap tahunnya. Kalau gitu berarti punya dong Alkitab tahun 2022 gitu loh. Pertanyaan udah terjawab. Kan kata dia kan, kenapa Alkitab itu direvisi? Kau bertanya, aku jawab. Kau sekalian enggak aku bertanya, kau kejar. Ini udah terjawab loh logika. Sekarang kan kau bilang tadi, kenapa Alkitab itu direvisi tiap tahunnya? Sekarang kasih aku Alkitab tahun 2022, kan tiap tahunnya. Ini aku udah punya, ini tahunnya tahun 2000. Nih teman-teman ya. Yo. Kan Pep. Alkitab apa bunyinya nih? Yohanes 1 ayat 1. Iya, itu. Yohanes 1. Udah. Bentar ya. Hanya ada firman Ini bacanya ketika apa? TB2 Ada firman. direvisi. Ya. Pada mulanya sudah ada firman. Iya, terus Tuh, udah berubah. Iya, pada mulanya adalah firman. Adalah sama sudah Di ada, sini sudah ada Pak, berubah Pak. Iya. Oke, kita buka Galatia 3:13. Galatia 3:13. mana Coba, ayat Galatia 3:13 kita buka. Waduh, itu ini nampak memalukan Anda diri bisa kok nih. kejang. Ito ini berarti nggak pernah baca Bible-nya nih. Aduh. Bukan, kata dia gini loh Betul Bang Andi. Gultom, dia nggak pernah. Coba sekarang baca Galatia 3:13 di situ. Bang Gultom bisa? Bisa. Bang Gultom coba baca Galatia 3:13 di situ Bang, biar saya bacakan dengan yang edisi 2. Ya. Aku bacakan ya. Ya, Galatia 3:13. Ya, karena ada tertulis dalam kitab suci, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Kristus sudah menebus kita dari kutuk Taurat dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Oke. Kayu salib ya. Coba ini saya baca ya. Nih. Ya, di sini saya baca ayat 13 nih. Kristuslah, ya tunggu ya. Nih. Nampak nggak? Nih. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu Pak, nih tiang kayu, bukan kayu salib lagi. Kalau di sini tergantung pada kayu salib. Betul, kalau di sini di tiang kayu Pak. Sama nggak kayu salib dengan tiang kayu Pak? Masih sama, tujuannya sama. Kalau kalau kayu salib itu Bapak tahu kan kayu salib seperti apa bentuknya? Kalau tiang kayu Pak, itu bisa tiangnya seperti apa? Tiang listrik bisa seperti itu. Enggak ada, kalau tengok bisa pohon. Nah,
Itu yang di Coba bawah kita itu. buka lagi yang lain. Oke, nggak apa-apa. Nih coba nih kita buka ya. Biar ngerti nih siapa si Febi. Apa lagi? Bentar lagi dia mau mualaf biar aku lamar dia. Aduh, nggak akan. Karena yang aku yakinkan Isa Emasnya akan turun, Muhammadnya nggak turun. Oke nih ya, nih. 1:13. Bukan. Tunggu bentar ya. Wahyu 3 aja. Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Nah ini dulu bang, ini dulu bentar Bang Arif ya. Oke ini perhatikan nih. Bilangan 11 nomor 4, tolong dibaca Pak Gultom. Bentar ya. Iya. Bilangan 11 nomor 4. Bilangan 11 nomor 4. Iya. Bentar ya. Kenapa sama kok? Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Oke. Dan Biar orang saya baca ya. pun menangislah. Oke. Pula Coba yang serta pertama berkata. tadi orang-orang bajingan betul? Iya, bajingan. Iya. Di sini coba Bapak lihat nih. TB2 itu segerombolan orang Pak. Jadi bajingan itu dirubah menjadi segerombolan orang. Kira-kira pertanyaannya apakah masih sama arti dan makna bajingan sama segerombolan orang Pak? Beda. Sekarang kita maju ke depan ya. Di sini yang Bapak baca tadi kemasukan nafsu rakus betul? Yo. Nah di TB2 ini sangat menginginkan daging. Menurut Bapak kemasukan nafsu rakus dengan sangat nih Pak ya, ini saya perbesar. Sangat menginginkan daging. Apakah sama arti dan maknanya? Tolong apa? Kalau yang Bapak baca tadi adalah kemasukan nafsu rakus betul? Yo, kemasukan nafsu rakus. Kalau yang TB2 sangat menginginkan daging. Kamu baca apa itu? Itu Alkitab atau apa itu? Iya, Kita ini itu Coba, enggak. ini adalah penjelasan singkatnya ini bukunya. Maka kalau kita beli dari revisi itu ada buku kecilnya seperti ini. Enggak ada yang begitu. Makanya kau baca. Itu yang terbaru. Ini yang saya baca ini kalau kita beli ini itu dapat bonus ini karena di sini itu adalah diri yang berubah-ubah itu udah terkandung di sini semua, kita tinggal cari di sini. Itu kan isi tafsirannya. Bukan tafsiran ini yang dirubah nih Enggak. Itu maksud itu kan TB2 dibilang Nih. itu kan katanya orang-orang. Ini kalau ini tengah dia nih, yang dirubah itu ini kalau terjemahan baru yang kalian pakai itu isinya nih orang-orang bajingan. Nah yang udah dirubah itu TB2-nya ini antara TB1 dengan TB2. Ini perbandingannya nih TB1 TB2. Nih keluaran 40. Itu enggak Alkitab, itu kan tafsirannya Dito doang. menampar wajahmu sendiri toh. Berarti kamu nggak tahu titelmu. Itu biar Enggak, Andi. Jangan malu-maluin kau deh. Aku nggak menampar diriku Jangan sendiri. malu-maluin Kenapa kau. aku bilang kayak gitu? Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena itu hanya dari bacaan tafsirannya. Coba itu kita buka aja. bilangan. Coba kita buka bilangan di sini ya. Nggak apa-apa, kita buka aja bang. Bilangan 14 nih. Kalau kau mau di Alkitabnya langsung, kita lihat apa yang tertulis di sini. Kita bedakan. Ayat berapa? Nggak tunggu ya, ayat 4 tadi. Bilangan 14. Ayat Saya buka ya. Ini di Alkitabnya langsung. Ya, Jadi ini yang adalah 14. ringkasannya. Kalau yang aslinya kan di sini. bilangan Nih. 14 ayat berapa? 14 ayat 4. Ini saya baca ya, nih perhatikan. Ini bilangan 14. Tunggu dulu, bilangan 14. Ayat Oh, bilangan 11 Pak, tunggu, astagfirullah udah kelewatan. Bilangan 11 Pak, ini bilangan 11. ayat 4. Iya, bilangan 11 nomor 4. Nih. Ini Pak ya, ini bilangan ya. Ya, para pembuat. Ini bilangan 11, ini ayatnya ya, ayat 4 ya. Ya. Ini judul perikopnya Tuhan berjanji memberi daging. Nah, coba di situ apa bacanya, Pak? Orang-orang bajingan. Nah, di sini ada nggak orang-orang bajingan ini? Segerombolan orang ini, Pak. Kalau di sini orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Oke, coba saya baca di sini ya. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging. Ayo.
Masih kau bantah ini. Kau bilang tadi itu tafsiran ini di kitabnya langsung saya baca. Itu tadi itu adalah buku ringkasan. Buku ringkasan tahu nggak deh? Kamu sekolah nggak deh? Ringkasan tahu nggak? Tahu. Nah, kenapa kamu protes? Kamu bilang itu tafsiran? Karena memang istilahnya tafsiran dari isi ayat itu. Ini bukan tafsiran, ini memang sudah dirubah, revisi namanya dek, bukan tafsiran. Terus? Ya terus apa lagi? Sekarang tinggal kau akui, benar nggak? Sekarang aku tanya samamu, kamu bisa Apa nganalisa? yang harus kau bertanyakan? Justru saya yang harus bertanya. Sekarang aku tanya, kamu kan ngerti Justru apa saya yang maksudnya? harus bertanya dek kepadamu, dek. Dari tadi kau bertanya terus. Kalian yang bertanya terus dari tadi. Nah, apa yang saya tanyakan? Di sini saya membuktikan, belum bertanya loh saya. Di sini saya baru membuktikan. Kenapa? Tapi arti dan tujuannya sama kok. Terus masalahnya di kamu Ya apa? beda Apa lah. samanya? Segerombolan orang dengan bajingan sama nggak? Bajingan dengan segerombolan orang sama tuh nggak? Orang sama segerombolan bukannya kata-kata Aduh, bajingan loh deh. Bajingan dengan segerombolan orang sama nggak? Bajingan dengan segerombolan Nanti orang. apa sih Aris? Beda substansi lah, Tep. Coba Pak Kultom, Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 14, Pak Kultom. Silakan. Silakan dibacakan. Wahyu 3, Wahyu 3 14. Kenapa? Bang, saya izin dulu Bang Arif ya, saya tinggalkan dulu. Saya di sini udah dapat. Ya enggak, itu terkait dengan TBU yang baru, Bang. Enggak, saya mau subuh dulu Bang. Ya, yang di TB terbaru dulu, di TB terbaru Wahyu 3 14 itu. Oh 3 ayat 14. Ya, itu tertulis. Ya, dibaca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin, saksiku yang setia dan benar, permulaan dari cipta Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Itu kemudian di TB2 diganti dengan sumber. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau Enggak. tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bang, Coba biar saya bacakan terakhir Bang. Ya. Yang 3 nomor 14. Itu 14 ya. apakah Coba masih saya bacakan. tertulis permulaan ciptaan Allah? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi, sang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Nah, kan diubah ke sumber kan, bukan permulaan lagi kan? Sumber dari ciptaan Allah. Ya. Beda nggak? Sama nggak antara sumber dengan permulaan? Kalau di Menurut sini kamu sama nggak sumber sama permulaan? Kalau di Loh, iya. KBBI bilangnya sama loh, sinonim loh. Yang dimaksud di sini adalah permulaan ciptaan Allah. Sekarang aku tanya, Jadi Yesus itu merupakan sekarang aku permulaan tanya ke ciptaan kamu Allah. Arif, Iya. sumber bersinonim nggak sama permulaan? Tidak, sama-sama. sumber itu beda dengan permulaan. Sumber tahu enggak kau sumber? Makanya belajar sama. lagi, itu sinonim loh. Itu bilang tidak sama. Intinya kitab suci itu kalau berubah-ubah itu membingungkan. Permulaan ciptaan Allah itu yang sebelumnya. Sekarang yang di TB revisi TB2 itu sumber. Jadi ingin ngeles. Bapak-bapak gereja itu yang merevisi itu ingin ngeles Aku jawab pertanyaan bahwa kalian. Yesus Sumber itu ya banyak Silakan. sinonimnya. Sekarang aku tanya, permulaan itu atau awal itu banyak sinonimnya. Nih aku bacain ya. permulaan sama awal sama. Iya, itu sinonim. Iya sama. Makanya jadi harus tahu itu sama enggak. Jangan ini direvisi karena beda kata dikit, kalimat dikit langsung bilang ini direvisi. Itu sumber sama permulaan atau awal itu sama, itu sinonim. mestinya kalau kitab suci itu tidak ada revisi, Beb. Sekarang gini, kalaupun contohnya mau direvisi, contohnya ya, bukankah itu bersinonim, tidak berlawanan kata kan? Yang mau di banyak yang kontroversi. Dari tadi kontroversi apa? Sekarang aku tanya, kalau kamu memang kamu sekolah kan? Arif, kamu sekolah kan? Arif, kamu sekolah kan? Sekarang aku tanya, awal sama sumber itu sinonim nggak? logika tadi di ayat-ayat sebelumnya banyak kan yang tidak sama. Misalnya bajingan. Bajingan dengan gerombolan orang. Itu sama nggak? Gini loh, kamu sekarang aku tanya, segerombolan itu kan banyak tuh ininya. Sama orang-orang itu banyak nggak? Nah, sama. Itu sama nggak? Bajingan. kamu Bajingan baca dengan nggak tadi segerombolan ayat? orang sama nggak, Gultom? Ayo. Sama. Bajingan dengan segerombolan orang. itu sama. Tapi beda tujuan.
Iya, beda makna kan, beda substansi kan. Tahu Bajingan bedanya itu itu. kan ibarat dengan maling. Bajingan itu ibarat orang yang tidak baik. Apa? Kalau segerombolan orang misalnya, segerombolan Yesus dengan berjalan dengan Bukan 12 segerombolan muridnya. Yesus, segorombolan nggak ada kata Yesus. Misalnya Yesus berjalan dengan ke-12 muridnya, itu kan segerombolan. Apakah Yesus itu disebut dengan bajingan dan gerombolannya? Belum Sekarang tentu. kan permasalahannya bukan di bajingan itu. Kamu nggak baca sih. Tadi ada bacaannya segerombolan itu mana ya? Segerombolan orang dengan bajingan. No, bukan itu lawan kata, bukan itu sinonimnya. Segerombolan dengan orang-orang itu kalimatnya yang harus kamu Loh, samakan, bukan iya. bajingan. Iya, bajingan dengan segerombolan itu sama nggak? Beda Gini, dong. Itu bukan Kalimatnya sinonim. gini, kalimatnya gini, dengar. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka memasukkan nafsu rakus. Nah, Dan orang Israel pun mengislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Stop. Orang-orang bajingan kan? Ya, orang-orang bajingan. Ya, dengan Yang ada di segerombolan antara orang. mereka. Ya, dengan segerombolan orang sama nggak artinya? Di sini nggak ada orang-orang Segerombolan itu nggak ada dibilang kata bajingannya, Arif. Tadi Ya, kamu baca makanya. nggak? Sekarang Makanya, pertanyaannya, sebentar dulu. kamu Sebentar kalau dulu. mau Sebentar dulu. Rakos dengan daging itu sama nggak? beda lah. Rakus itu kan Nah, iya, makanan. beda kan? Kamu Beda kalau kan? mengartikan itu ya satu-satu. Segerombolan sama orang-orang itu kan dalam arti kata itu banyak. Kamu kan mengartikannya dengar dulu. satu-satu. Nah, Biar aku Oke. ngomong. Kalau rakus itu bang belum tentu untuk daging. Loh, iya. iya makanya kok diubah ke Nah. daging itu. Itu kok berubah ke daging. Bukan, baca lagi deh. Itu artinya itu sama. Soalnya Orang-orang tadi aku baca bajingan sama yang kok. ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Nafsu rakus. Iya, kok Nah, itu kemudian kalimatnya. daging. Itu kok kemudian diubah ke daging, apa hubungannya? Rakus dengan daging itu kok apa hubungannya? Beda nggak? Gini, Rakus itu belum tentu daging bang. Nah iya makanya itu Rakus yang itu kan- itu yang kemudian menyebabkan dibanding adanya dengan revisi perbedaan makna kan. Misalnya seperti permulaan dengan sumber, apakah sama permulaan dengan sumber itu? sinonim loh Arif. Kamu ngerti nggak? Kalau permulaan sama Iya, sumber itu siapa yang kalau bilang sama. Bang? Siapa yang Bang nggak ngerti Arif. sinonim? Dan Bang Arif, gini aja Bang Arif. Mereka ini nggak tahu. Justru sekarang yang banyak komplain orang-orang non Kristen sendiri terhadap perubahan itu. nah iya Nggak makanya banyak jangan nyembah Allah-Allah lain diubah ke ilah-ilah lain. Kalau dari revisi terbarunya sama nggak? Ilahi beda nggak sama Allah? Aku tanya ke kamu. Loh iya ilah-ilah itu apa? Allah? Ah iya kan? Kok Ya, diubah? sekarang permasalahan kamu apa? Sekarang aku tanya Allah yang di umat Islam ini kan kemudian bapak-bapak gereja itu ya iya menyerap aspirasi dari teman-teman Muslim bahwa jangan sampai menyebut nama Allah. Makanya kemudian dari yang sebelumnya A-nya itu Allah huruf kecil, huruf besar diubahlah ke huruf kecil. Beda nggak? Jadi bacaannya Allah gitu. Loh bukan. Masalah ini kan penempatan kata. Kalau di Islam Allah itu adalah proper name. Tetapi kalau di Kristen kalimat Allah dan dibutuh malah dibuat sebagai gelar. Itu kan? Tulisannya sama dong. Apanya yang sama? Proper name dengan generik? Udah Iya, tidak. Allah sama Allah itu kan tulisannya sama. Loh iya bukan masalah sama, tetapi peletakan namanya tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Bukan itu sinonim ya? Loh Pep, gimana? Arif. Gimana sinonim dengan akronim? Gini loh Arif. Aduh. Sekarang aku tanya deh ke kamu Arif. Tanya apa yuk? Saya sama Modul Arif. Kenapa nggak Isa Al-Masih aja yang kalian sebutkan? Kenapa harus Muhammad? Apanya? Udah jawab tadi kok tanya lagi. Iya, kan Sebentar. Kenapa itu? Sebentar. Ini Bang Andi cerita nggak ya? Iya Bang. Waduh, kok berubah mu'alaf ya? Iya. Enggak, kalau kebuat balga aku nanti banyak yang komplain sama aku. Iya, jarang cerita yang Muslim. Bang Arif. Iya.
Iya. Kenapa Isa Al-Masih? Iya, kenapa nggak Isa Al-Masih aja? Kenapa Muhammad? Enggak, saya balik tanya aja. Kenapa dulu kitab Anda di tahun 1974 memakai kata Isa Al-Masih? Apa? Kenapa kitab Anda dulu sebelum revisi di terjemahan yang dulu itu kan, kenapa menyebut Isa Al-Masih? Ada bukti nggak? Ada banyak di Alkitab Sabda, banyak. Coba Alkitab googling Sabda aja. Iya, Quran 1974. Enggak, ada Alkitabnya nggak? Iya, Matius 1. Inilah ciri-ciri Isa Al-Masih. Kan Isa Al-Masih itu kebesaran. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Itu kan, kenapa enggak? Kenapa kok tidak ke inilah ciri-ciri Yesus Kristus? Kok tidak seperti itu? Oh, Kok malah memakai inilah ciri-ciri Isa Al-Masih gitu? Intinya intinya kan bukannya Isa Al-Masih itu sama ceritanya sama di Alkitab. Kenapa nggak Isa Al-Masih? Kenapa kok disama-samakan? Kenapa kok Isa? Bukannya dia itu kenapa kok mendompleng? Kenapa kok mendompleng Isa Al-Masih ada di Al-Quran? Sekarang kan ada dari berita kelahirannya aja udah sama gitu loh. Kenapa? Kenapa enggak itu aja gitu loh? Apa? Kenapa enggak itu kok malah memakai kata Isa Al-Masih? Coba di Alkitab Sabda. Isa Al-Masih itu Keluaran tahun 1974. Kamu tahu nggak kenapa Al-Masih itu artinya kebesaran? Isa Al-Masih. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Iya, itu kebesaran. Al-Masih itu kebesaran. Terus masalah, sekarang aku tanya, kenapa harus balik? Sekarang aku tanya, kenapa kok nggak pakai Yesus Kristus? Kalau memang Yesus dengan Isa itu sama, tidak sama. Berarti yang sama kan Isa Al-Masih dengan Kristus kan? Sekarang aku tanya sama kamu, kenapa Isa Al-Masih aja hari ini? Loh iya, kenapa Anda mencomot kata Isa Al-Masih? Kan dia nggak berani ngejawab nih. Kenapa tes? Kenapa nggak itu aja gitu loh? Karena kan istilahnya sama-sama rasul tuh. Terus juga Matius 1 nggak bisa dijawab. pada terjemahan 1974 di Alkitab Sabda itu sekarang jejak digitalnya itu masih ada. Di situ disebutkan bahwa inilah silsilah Isa Al-Masih. Kenapa Anda kok tidak pede memakai kata Yesus Kristus? Ada apa ini? Apa itu cuman karena apa istilahnya itu dulu Isa Al-Masih. Sekarang aku tanya dulu ke kamu biar sama tuh, sama-sama kita menyembah dari sama tuh lahirnya dia Kalimatullah. Terus sekarang aku tanya kenapa kalian enggak Isa Al-Masih? Iya, dia memang Kalimatullah. Iya, kenapa kan dia Kalimatullah tuh, kalimat iya, beda memang dengan penciptaan manusia yang lainnya beda. Iya, kamu sama kan tahu. Sama seperti Adam. Penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Kamu tahu kan dia melalui Kalimatullah. Kalimat itu adalah perkataan. Kamu kan tahu dia spesial. Bukan kemudian ingkar. Gitu loh. Bukan kemudian ingkar. Kenapa harus itu gitu? Kenapa? Kan kalau kamu nyembah itu kan sama masih kan sama kelahirannya sama dengan kelahiran Yesus. Jadi kita tuh satu Tuhan gitu loh. Terus substansinya apa? Substansi pertanyaannya apa? Substansi pertanyaan kan kalau kamu contohnya Isa Al-Masih sama-sama lahir dari Kalimatullah, kami Yesus kan istilahnya satu orang walaupun beda di alkimikian gitu loh. Kenapa harus Muhammad gitu loh? Loh ya, Anda kemudian membenarkan bahwa Isa itu adalah Yesus. Iya, terus dari kelahirannya. Iya, satu oknum beda cerita bilangmu tadi. Terus ada apa? Kenapa emang? Kenapa nggak itu gitu loh? Kenapa nggak itu? Maksudnya kenapa nggak itu yang gimana? Kenapa yang terdengar itu Muhammad? Kenapa nggak? Lu kan udah ngomong dari terakhir. Kan bukan dari nabi-nabi sebelumnya. Ajaran-ajaran yang sebelumnya itu disempurnakan. Penyempurnaan. Yang kemudian berwujud sebagai Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam untuk mengatur secara global tentang cara bagaimana berkehidupan, bersosial, bersiasat dan lain sebagainya. Kan penyempurna. Iya makanya. Kenapa dia nggak lagi? Kenapa dia nggak yang turun aja gitu loh pada hari tidak bakalan ada bagaimana caranya orang menikah, bagaimana caranya syarat orang menikah, kemudian kenapa enggak? Coba tunjukkan contohnya saja di Alkitab.
Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu. Aduh, kenapa ibunya turun? Nggak ada sedikit, sumpah demi Allah nggak ada sedikit ya. Enggak, si Pepi ini memang iya dari dulu. Si Pepi, Miss Esther. Mana Onten? Saya kok ini apa ya, tumben ya si Pepi berani masuk ke ruangnya Bang Logika. Nggak, maksudnya dia tadi mau bertanya apa Bang Arif? Kenapa nggak Nabi Muhammad? Maksudnya apanya? Oh, kenapa kok Anda kenapa? apa yang mengistimewakan Nabi Muhammad daripada Isa? Padahal Isa itu merupakan berasal dari kalimatullah katanya kalau dalam Islam. Ya, dia nggak tahu kalau kita tidak pernah membedakan para nabi. La nufarriqu baina ahad. Iya. Tidak ada perbedaan. Pokoknya di online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman bedanya Ustaz Abu ya. Minta naik abangnya nih. Nah, PKB tuh banyak tahunnya, mendengar dari bawahnya. Cuman bedanya Bang Abu, Ustaz Abu, bedanya kan itu kalau kita Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah, di mereka malah dituhankan, gitu bedanya. Jadi begini ya, kalau kita lihat Nabi disebutkan itu Nabi keluar dari sulbi-sulbi yang suci. Nah, berbeda ketika kita melihat Yesus, bahkan ke atas Yesus itu nama pezina dimasukkan semua. Bagaimana coba? Mereka nggak memuliakan yang mereka anggap Tuhan gitu. Oke, Pak, sebentar, permisi. Silakan. Yang kalian perdebatkan itu apa sebenarnya? Dari tadi kan sudah jelas, Bang Gultom. Bentar Pak, satu-satu kita ngomong Pak. Siapa ini? Bang Gultom yang ngomong. Siapa? Bang Gultom. Bukan Gultom. Oh, enggak masalahnya suaranya sama, mirip. Tidak. Yang kalian perdebatkan itu apa sebenarnya? Agama. Tentang revisi, Enggak, kita. Begini, Om. Kita ngambil revisi tidak? Yang kalian perdebatkan itu apa? Agama ya? Itu. Iya, betul. Itu begini. Mendapatkan agama, betul. Itu tulisan manusia. Oh, bukan wahyu Tuhan. Bukan kitab suci berarti. Bukan. Tuhan tidak menuliskan itu, cuma menitahkan iya, betul. Iya, bukan kitab suci berarti ya. Tunggu Pak, Om. Saya mau enggak, kalian lucu kalian tengok perdebatan kalian. Dasarnya dulu kalian ambil. Allah itu apa arti Allah sebenarnya? Allah itu terbuat dari berapa kata? Allah itu di dalam kamus KBBI adalah sesembahan orang Islam. Pertanyaan saya, kalian kan mengatakan Allah itu adalah apa namanya? Begini, Om. Anda berbicara. Mari kita definisi tentang Allah. Coba. Allah itu adalah Anda ini bagian begini, saya. Anda bagian saya. Allah itu apa? Izin ya Ustaz ya. Kalau orang-orang keras ini bagian saya. Ya. Di dalam Islam, bahkan di dalam KBBI, Allah itu adalah proper name, adalah merujuk kepada nama sesembahan orang Islam. Coba Anda sekarang sebutkan Allah di dalam Alkitab ini itu apa? Gelar mesti dia bilang gelar. Iya, gelar di mana? Harus ada rujukannya. Coba sekarang kita studi banding aja. Enggak, kalian ngambil dasarnya dari itu udah jelas. Allah itu diambil dari bahasa Arab, alif lam ha. Gini, dasar Allah itu adalah diambil dari huruf bahasa Arab, alif lam ha. Itu panjang kajiannya, saudara. Sekarang kira Anda, tolong jelaskan ini ada kata Allah di sini itu diambil dari mana? Coba. Begini, Om. Begini, Om. Coba Anda jujur, gak usah muluk-muluk dengan saya. Begini, Om. Iya, begini coba. Saya bilang. Kita harus deal dong. Harus deal dong. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Deal kau bilang, tapi ngomong mencongkau banyak kali. Coba mencongkau, coba. Mau gimana? Tidak. Ngomong santai aja, Om, santai. Kita berbicara santai. Kau tuh santai, kau dari tadi udah teriak kau. Udah, bukannya dia teriak. Pakai muncul kau santai kau bilang. Begini, saya mau bilang kenapa sekarang kau kayak gini? Sabar. Santai, jangan ngegas kau. Kau jangan ngegas ya. Kau bilang jangan ngegas. Sekarang coba. Ya, aku bukan. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Oke, tunggu. Giliran saya biar saya jawab. Nanti giliran kamu menjawab pertanyaan saya. Oke, silakan. Allah di dalam Al-Quran itu ya hurufnya alif lam ha. Iya.
Kata Allah itu kalau kita merujuk kepada kamus KBBI, itu artinya adalah nama atau proper name, nama sesembahan orang Islam. Oke? Maka kita berikan nama Allah. Ingat itu nama. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Kata Allah di dalam Alkitab itu diambil dari bahasa mana dan artinya apa? Silakan. Tolong dituntun teman-teman ya. Jangan dialami dari situ. Saya akan diam. Alfa itu terbagi dari dua suku kata, alfa dan gamma. Allah, begini, bukan begini, alfa. Allah. Iya, begini, begini, jangan ngegas dulu satu-satu. Ya Allah, coba. Allah itu terbagi alfa dulu. Allah dan alfa dan omega. Tidak alfa dan omega itu beda. Referensinya dari mana? Kita ngambil suku katanya dulu, dasar suku katanya, suku katanya juga kita ambil. Begini, kita mau berdebat, begini ya. Kadang-kadang perdebatan dalam bahasa apa? Begini. Janganlah kau orang botol Begini, tunggu. Dalam bahasa apa? Begini. Mau ambil suku kata bahasa apa dipakai? Yunani apa Indonesia? Coba teman-teman Ustaz, tolong dikejar dulu, jangan dikasih lepas dia. Kata Allah itu jangan ke Allah pada omega dulu. Dikejar dulu. Begini. Akar kata bicara akar dari bahasa apa? Coba sebutkan bahasa apa? Dasarnya alfa omega kemudian Akar kata dari bahasa apa? Sanskerta. Waduh, Sanskerta apa Yunani alfa omega? Sanskerta, alfa omega. Tidak berujung. Jangan bikin malu lah, jangan bikin malu. Jangan bikin malu diri lah. Bukan bikin malu, bukan. Begini, yang kalian perdebatkan itu bikin malu. Alfa dan omega dari Sanskerta itu udah bikin malu. Begini. Malu Om. Tunggu satu-satu dulu Om, satu-satu. Malu saya. Nanti satu-satu. Satu-satu kita bahas ya. Satu-satu. Begini. Yang Aku mendengar. Begini. Gimana tanggapannya Bang Gultom? Bang Gultom dulu ke Bang Gultom. Gimana Bang Gultom ketanggapannya? Apakah benar Allah itu berasal dari alfa dan omega? Santai dulu Om, nanti habis saya ngomong baru kalian ngomong. Enggak ke Bang Gultom. Bang Gultom sama seiman dengan Anda. Silakan. Saya bukan seiman sama dia. Pendengar dulu. Saya bukan seiman sama dia. Jujur. Waduh, Saya gimana itu Pak Gultom dibilang gak seiman loh? Saya penganut aliran kepercayaan aku. Pak Gultom dibilang gak seiman, Pak Gultom. Waduh. Saya bukan seiman aku sama dia. Bukan. Saya aliran kepercayaan. Andai kalau Saya aliran kepercayaan saya. Dari Kristen nih kalau sudah terbentur begini, dia Saya aliran kepercayaan. kata murtad itu lah. Saya aliran kepercayaan, bukan satu kepercayaan. Kita nggak butuh Kalau aliran kepercayaan ngapain debat kepada orang-orang yang beragama yang tidak beraliran kepercayaan? Aliran apa? Aliran Aliran kepercayaan itu aliran listrik kayaknya itu. Ya, aliran Bentar, kalau beda kepercayaan, aliran apa? Nggak tahu aku apa itu. Nah, dia karena ketangkapan ada Kita lihat dari akar kata